sini takutnya di sana lagi. Jadi wong sering asa-asa, sering ngumbai, sering mlaku rorone rene dalam sehari-hari itu kan beda ya. Langsung saja, Hari ini mari kita awali semuanya dengan memuji kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga apa yang kita lakukan ini memberikan manfaat untuk semuanya, terutama untuk dunia sastra di Indonesia, kemudian film di Indonesia juga, begitu. Slide 1, scene 8, shot 1, take 1. Pada awalnya kami dari Sanggit Citra Production dihubungi oleh pihak Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk membuat sebuah film pendek yang merupakan bagian dari program filmisasi karya sastra. Nah, setelah itu kami berunding dan berdiskusi, akhirnya dipilihlah cerita pendek dari karya Mas Agus Nur, salah satu penulis juga dari kota Yogyakarta ini, daerah istimewa Yogyakarta, dan dipilihlah cerita yang berjudul Kartu Pos dari Surga. Nah, ini yang kemudian mengawali proses developing atau pembangunan skenario yang selanjutnya waktu itu ditulis oleh Mas Landung Simatupang. Dan kita sedikit kembangkan, kita modifikasi. Jadi tepatnya film pendek Kartu Pos dari Ibu ini adalah terinspirasi oleh cerita pendek dari Mas Agus Nur itu tadi, yaitu Kartu Pos dari Surga. Nah, setelah melalui proses script developing atau proses pembangunan naskah yang cukup singkat, akhirnya kita bisa ngelok naskah. Nah, proses film ini sendiri bagi kami dari Sanggit Citra Production dan saya sebagai sutradara adalah proses film yang cukup singkat ya, karena hanya disiapkan tidak lebih dari 1 bulan. Dan waktu itu kami harus segera mempersiapkan segala sesuatunya, mulai dari penataan artistik, mulai dari workshop dengan pemain, kita regi ke lokasi, latihan dengan pemain di lokasi, itu semua kami lakukan demi kelancaran dari produksi film ini. Nah, film Kartu Pos dari Ibu ini menggunakan pendekatan yang cukup unik ya, karena kami diberi kebebasan oleh Badan Pengembangan Bahasa untuk menginterpretasikan seperti apa film Kartu Pos dari Ibu ini, sehingga kami menggunakan pendekatan baru dalam konteks film ya, seperti misalnya kita menggunakan teknik one shot untuk menggambarkan sebuah peristiwa masa lalu dan masa kini, dan detailnya seperti apa, monggo silahkan nanti ditonton saja di filmnya. Halo, perkenalkan, nama saya Naila Gresina. Biasa dipanggil Sisi. Saya di sini berperan sebagai Bening. Kesan-kesan saya di film
kartu pos dari ibu. Seneng bisa bertemu Pak D Gentong. Menurut Sisi, bagian yang menantang adalah bagian yang menangis. Halo, perkenalkan nama saya Kukuh Riyadi. Saya di sini berperan sebagai Marwan. Marwan adalah bapak muda yang introvert dan ini adalah menjadi tantangan karakter yang berat menurut saya. Ketika di sini saya harus memainkan karakter yang bisa dikatakan 180 derajat dari karakter saya. Dan di produksi Mas Gentong ini, disutradari Mas Gentong, unik beliau ternyata. Cukup agak jarang ngobrol dengan saya. Jadi beliau melepaskan saya dulu mau seperti apa. Kita semacam presentasi langsung diproduksi. Sebetulnya secara keproduksian Mas Gentong istimewa. Tidak terlalu banyak request, cukup di awal sedikit tapi nyelekit. Halo, Assalamualaikum. Saya Briliana Desi Dwinawati, pemeran Mak Sari di film Kartu Pos dari Ibu. Di sini aku berperan sebagai pembantu rumah tangga di keluarga Marwan. Perjalanannya cukup panjang dan prosesnya cukup panjang, apalagi di scene yang one shot, one take. Nah, itu luar biasa banget ya perjuangan kita. Tapi alhamdulillah kita bisa menyelesaikan scene 1 sampai 6 dalam dalam proses one take one shot. Bekerja sama dengan Dap Gentong itu sungguh mengasihkan, seru. Prosesnya seru banget di lokasi, kita merasakan ya serius tapi santai. Halo, nama saya Kidung Paramadita. Saya berperan sebagai Ren di film Kartu Pos dari Ibu. Berperan Ren sebagai istri dari Marwan dan ibu dari Bening. Di sini karakternya gimana ya? Menjadi seorang jurnalis yang cekatan karena di situ ada beberapa scene yang harus pakai maintain waktu yang tepat. Terus Ren ini juga sangat penyayang pada Bening dan suaminya. Di sini tantangannya adalah harus bermain dalam satu nafas di 6 scene. Nah, itu menjadi pengalaman pertama saya di dunia seni peran. Kesan dan pesannya bekerja dengan Sanggit Production dan Pak Gentong sangat sangat menyenangkan, Pak. Sangat menyenangkan. Pengalaman pertama saya juga berkolaborasi bersama beliau. Semoga film ini dapat diterima di masyarakat luas dan membawa dampak yang positif. Udah gitu aja dari saya. Sukses selalu dunia film Indonesia. Maju, jaya! Hai, saya Deksara Hachika. Di sini saya berperan sebagai Ita. Ita adalah seorang teman dari Bapak Marwan yang ternyata memiliki empati besar terhadap keluarga ini. Kalau pesan dan kesannya untuk produksi ini, yang jelas saya makasih banget dengan tim produksi yang ternyata memilih saya. Apa adanya kekurangan saya, ternyata diapresiasi di produksi ini. Ya Allah, bahagia sekali rasanya. Tapi yang jelas proses singkat ini membuat saya merasa bahagia yang jelas. Karena saya bertemu dengan banyak orang, saya mempelajari karakter satu dan lainnya. Saya berterima kasih tentunya terhadap Mbak Brili, Mami Brili, dan tentunya Pak Gentong.
Ini pertama kali saya bertemu dan berjumpa Pak Gentong. Sedikit seram awalnya, saya kira dia killer, tapi ternyata tidak. Ada kehangatan dari diri beliau yang tersirat ya, tidak terungkap tapi tersirat. Lalu tidak banyak request sebenarnya, tapi menguji nyali gitu. Pokoknya semoga film ini dapat diapresiasi baik. Sampai ketemu dan terima kasih banyak. Kenapa kemudian film ini harus ditonton oleh para penonton? Film ini menceritakan tentang rasa dari seorang anak yang selalu dekat dengan orang tuanya. Kita tidak bercerita tentang hal-hal yang jauh dari keseharian kita, tapi kita mencoba menyajikan cerita ini dekat dengan para penontonnya, sehingga mudah-mudahan ketika Anda sekalian menonton film Kartu Pos dari Ibu ini akan merasa relate, merasa dekat dengan pengalaman hidup dari para penonton sekalian. Jangan lupa saksikan Kartu Pos dari Ibu. Nah, tunggu penayangannya. Matur nuwun, terima kasih.